Hai, nama gue Safik. Selamat datang di channel gue. Dan gue bakal ngebahas apapun yang bisa gue bahas. Dan kali ini gue bakal ceritain sebuah cerita horor yang kebetulan gue temuin di Kaskus. Ini postingan lama dari tahun 2012 yang judulnya The Elevator. Di sini gue lihat ada 5 part dan gue bakal pisahin di 5 video, berarti sekitar satu part. Oke, kita mulai aja ceritanya. Dan aku selalu tertawa mendengar semua cerita omong kosong itu. Ya, dimana ada lift membawa orang-orang di dalamnya menghilang entah kemana dan tak pernah kembali. Dari ceritanya, aku pernah dengar mereka membawa ke dunia lain. Dasar otak bocah, terlalu percaya dengan cerita bodoh seperti itu. Teman-teman sekantorku masih saja membahas beberapa orang yang menghilang akhir minggu lalu. Kalian tahu, aku bosan dengarnya. Bisa jadi mereka resign tanpa alasan dan mengganti nomor handphonenya sehingga berkesan menghilang. Atau mungkin dia kecelakaan dan lupa ingatan. Prediksi yang bodoh itu dariku. Yang jelas, aku tetap tidak percaya dengan semua omong kosong gila itu. Hai Cat, sekarang sudah jam pulang. Apa kau lembur lagi? Tepuk Marta di pundakku yang membuyarkan konsentrasiku di layar komputer. Sepertinya begitu. Beberapa tugasku belum selesai. Lebih baik kau pulang duluan. Nanti aku bisa pulang naik taksi. Terima kasih tumpangannya tadi pagi. Oke, semoga pekerjaanmu cepat selesai ya, Cat, ucap Marta sambil berlalu. Dan ya, tugas menumpuk karena 3 hari lalu aku sempat terkena flu dan demam yang menyebabkan aku harus absen kerja. Juga beberapa file yang hampir saja aku kehilangan alurnya. Namun akhirnya masih bisa aku telusuri. Pukul 9:05, kuputuskan untuk berkemas dan segera turun dari lantai 11 ini. Aku menghela nafas. Akhirnya 70% dari tugasku bisa terselesaikan. Tinggal 30%-nya saja yang besok siang harusnya sudah selesai. Jaket coklat kesayanganku ditambah syal corak putih dan hitam menambah hangat di malam yang dingin ini. Apalagi AC di ruangan tadi yang membuat permukaan kulitku sangat menggigil. Masih ada segelintir orang yang ada di kantor. Terlihat beberapa staf dan back office masih lembur. Mungkin membahas rencana pendataan aktivitas buat besok. Bukan bagianku. Yang jelas, aku tumpukan tugasku yang sudah hampir selesai. Kutekan tombol turun di dinding lift, menunggu untuk beberapa menit lift hingga sampai di lantai 11. Pintunya terbuka. Kulangkahkan kaki masuk ke kotak besi ini. Seorang diri di lift ini adalah hal wajar. Seperti biasa, turun dan terus turun sampai ke lantai G. Dan lift mulai turun.
hingga akhirnya berhenti di lantai 4. Saat pintu lift terbuka, serasa udara dingin ikut masuk. Gelap, tak terlihat seorang pun di luar sana. Kutekan kembali tombol close. Toh, siapa juga yang ingin turun di lantai 4? Lalu 3, 2, M, dan G Nah, saatnya kali ini kulangkahkan kaki keluar dan menunggu taksi di lobi. Dan pada pagi harinya, aku ditelepon oleh bos. Dan bos menyuruhku untuk datang jam 6:15 dikarenakan ada meeting mendadak. Sontak, aku bersiap mandi dan langsung berangkat ke kantor. Dan pada pukul 6:07, aku sudah sampai di lobi dan segera berlari menuju lift. Lalu kutekan tombol 11. Dan lantai menunjukkan G, M, 2, 3, 5. Sebentar, bukankah semalam lift sempat berhenti di lantai 4? Seharusnya tidak ada lantai 4 di gedung ini. Mungkin semalam aku hanya salah lihat aja. 6, 7, 8, 9, 10. Satu lantai lagi, aku sampai di kantor. Kurapihkan rambut yang sempat acak-acakan tadi karena habis berlari. Ting, pintu lift terbuka. Masih sangat sepi dan wajar karena masih jauh dari jam kerja. Kulihat ke arah resepsionis. Maaf, sepertinya aku salah lantai. Ini bukan kantorku. Ku tekan kembali tombol lift. Ku tunggu, namun tak kunjung terbuka. Kulihat sekeliling, tertera papan kecil bertuliskan lantai 4. Itu artinya aku ada di lantai 4 sekarang, yang seharusnya tidak ada di gedung ini. Kubuka handphoneku bermaksud menghubungi bos untuk memberitahuku mungkin aku sedikit terlambat untuk menghadiri meeting penting ini. Sial, ternyata pulsaku habis. Pintu lift pun tak kunjung terbuka. Lalu kurasakan angin berhembus dari arah belakangku. Tercium sedikit aroma tidak sedap. Sepertinya aku tidak asing dengan aroma ini. Kalau tidak salah, ini bau gas. Ku tengok belakangku dan ledakan besar pun terjadi. Api membakar tubuhku. Panasnya sungguh luar biasa. Dan aku pun
tak bisa melihat apapun. Semuanya menjadi gelap. Aku langsung terperanjak dari kasurku. Mata terbuka dan tubuhku penuh dengan keringat dingin. Dan ternyata aku bermimpi buruk. Namun semuanya itu sungguh terasa nyata. Buka handphoneku dan melihat ada satu panggilan tak terjawab dan satu pesan masuk. Ternyata itu dari bosku yang berisikan, "Hai Kat, hari ini ada meeting mendadak. Kuharap kau segera datang sebelum pukul 6:15. 6:15. Itu persis seperti apa yang ada dalam mimpiku. Dengan langkah takut, aku mematuhi perintah bos. Lalu aku segera mandi dan bersiap. G M 2 3 5 6 7 8 9 10. Kurapihkan rambutku, bersiap melangkah keluar setelah sampai di lantai 11. Pintu lift terbuka dan keadaan memang masih sepi. Kepalaku melongok keluar dan melihat sekeliling. Syukurlah, lantai ini benar kantorku di lantai 11. Di resepsionis pun sudah ada yang berjaga. Aku bergegas ke ruangan dan menaruh jaket dan tas kesayanganku. Sepertinya masih ada waktu untuk ke toilet dan membenahi make upku yang sedikit luntur akibat keringat. Ketika aku sudah selesai berdandan, lalu aku bergegas keluar dari toilet. Namun, inilah yang membuat aku bingung. Saat ku buka pintu toilet, di luar sangatlah gelap. Jarak pandangan pun hanya bisa melihat sekitar 1,5 meter ke depan. Untung saja di dalam kantong make upku ada korek api yang biasa ku gunakan untuk merokok. Di dasar korek ada lampu LED-nya yang bertugas sebagai senter. Semua akses pintu terkunci. Lift juga mati. Pintu utama juga terkunci. Di resepsionis pun tidak ada orang sama sekali. Setidaknya aku tahu cara membuka pintu utama. Aku tekan satu tombol bertuliskan left door. Bodohnya aku. Listrik kan sedang padam. Yang pasti tidak bisa terbuka
aku melihat di map kantorku. Dan map itu menunjukkan sekarang aku berada di antara lift. Dan hanya satu pintu yang tak pernah terkunci, yaitu pintu tembusan dari pantry ke jalan utama. Dan ya, sebaiknya aku lewat sana, berjalan sendirian di kegelapan. Namun yang kuherankan, kemana perginya orang-orang? Tak ada satupun yang terlihat. Ketukan sepatuku di lantai menggema kemana-mana, seakan berada di ruangan kosong yang tak pernah berisi. Akhirnya, sebelum masuk ke pintu pantry, ada seseorang juga di sana. "Hei tuan, kenapa semua lampunya padam?" tanyaku sambil mempercepat langkah mendekatinya. Dia berjalan mendekatiku, langkahnya sempoyongan. Semakin mendekat, semakin jelas sorot dari lampu senter yang kugenggam. Kalian tahu apa yang aku lihat? Pria berlumuran darah itu sangat menjijikan. Tak ada sisa kepalanya selain dari rahang ke bawah. Rahang atas hingga kepala bagian atas tak ada sisa lagi. Darah terus mengucur dari belahan sisa rahang bawahnya itu. "Cat, ada apa? Kenapa kau tiba-tiba teriak seperti itu?" "Oh, Martha, kenapa kau di sini?" "Harusnya aku yang bertanya kepada kamu. Kenapa kamu berteriak begitu kencang di dalam toilet? Membuat semua orang kaget. Kau lihat, di depan pintu mereka semua memperhatikanmu." Aku dengar dari resepsionis, "Hari ini kau datang sangat awal. Ada apa?" Uluran tangannya membantuku berdiri, yang sedar tadi jongkok di bawah staf. "Nanti aku ceritakan kepadamu. Lebih baik kau suruh mereka semua pergi dan jangan mengerumuniku," pintaku kepada Martha. Setelah semua pergi dan aku kembali berjalan dengan gadis cantik berambut lurus ini. Sesampainya di ruangan, semuanya terasa normal dan tak terlihat tanda-tanda janggal di sekelilingku. Kusempatkan bertanya kepada resepsionis, dan dia bilang dari tadi keadaan normal-normal saja, tak ada listrik padam dan sebagainya. Rasanya aku mendapati mimpi buruk lagi. "Jadi, apa alasanmu datang begitu pagi?" tanya Martha
sambil menyodorkan segelas air putih kepadaku. Aku mendapatkan pesan singkat dari bos untuk datang lebih awal karena ada meeting pukul 6.15. Hah? Meeting? Tidak ada jadwal meeting hari ini. Bahkan bos pun belum datang. Tapi aku bisa buktikan ada pesan dari dia. Lalu kubongkar tasku dan mengambil handphoneku. Saat kubuka kontak masuk, kudapati ternyata tak ada SMS ataupun telepon yang masuk tadi pagi. Mungkin kau mengigau, sepertinya ada yang aneh. Ada yang sengaja mengundangku kemari. Oke, itu adalah part 1 dari The Elevator. Untuk part berikutnya, tunggu aja. Pasti gue bakal upload lagi. Jadi, tetap enjoy, tetap aman, dan goodbye.